warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semua? Sehat. Masih semangat? Semangat. Harus semangat ya. Ya. Walaupun kita belajar akuntansi, harus tetap Semangat. ya, walaupun sudah menjelang siang. Ya. Jadi hari ini kita mau melanjutkan masalah jurnal ya. Kemarin sudah kita bahas. Jadi saya mau ngecek dulu, ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semua. Ya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi bagaimana nanti Anda bisa menjelaskan pemrosesan entry di jurnal ya. Kemudian nanti kita akan praktek mencatat transaksi ke dalam jurnal. Tapi mungkin sebelum ini kelompoknya sudah ya? Sudah. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Tapi sebelum lanjut mungkin kita dulu tepuk tangan dulu ya supaya Semangat. Bisa. Coba tepuk pramuka. Ada yang lepas. Nah, sekarang 2 kali tepuk pramuka. Ternyata masih fokus. Jadi ini mengetes bagaimana kefokusan Anda untuk belajar akuntansi. Jadi jurnal kemarin sudah ya, sudah mendapatkan pertemuan sebelumnya bagaimana pentingnya sebuah jurnal. Jadi sebelum dilanjut saya mau cek dulu kalau pemahaman Anda tentang jurnal. Ya. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang jurnal? Saya Ya, dari kelompok 1. menurut saya jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi secara kronologis. Ya, bagus sekali. Ada kelompok lain tambahkan berbeda sedikit barangkali pemahaman Anda tentang jurnal itu apa? Salwa? Ya. Ya. Menurut saya, jurnal itu sebuah alat yang digunakan untuk mencatat suatu sistem keuangan di dalam suatu perusahaan atau biasa sering disebut buku harian suatu harian. Ya, perusahaan. bagus sekali. Dia sudah paham ya pengertiannya. Ya. Kemudian fungsinya bagaimana? Apa pentingkah sebuah jurnal itu? Ada yang bisa menjelaskan salah satu fungsinya? Fungsi jurnal. Saya Ya, Indah? itu salah satunya fungsi pencatatan. Ya. Fungsi pencatatan berfungsi sebagai tempat mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Ya, bagus. Jadi salah satunya adalah tempat mencatat Pencatatan transaksi. Ada fungsi lain? Supaya tahu betul bahwa jurnal itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Fungsi lain? Ya, karena fungsi analisis. analisis. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya itu jurnal berfungsi untuk menentukan akun atau perkiraan yang harus di debit atau di kredit. Oh, ya. Jadi ada analisa. Jadi pada saat kita menjurnal, dianalisa apakah dia akunnya masuk di debit atau di Kredit. kredit. Ya, jadi sudah tahu semua bagaimana pentingnya sebuah jurnal. Ya. Selanjutnya kita mau praktek ya. Bagaimana mencatat transaksi keuangan. Jadi masing-masing sudah ada Ya. contoh soal transaksinya, silahkan dibuka. Kemudian format jurnalnya sudah ada ya? Sudah. Sudah ada format jurnalnya. Sudah. Ya. Sebelum masuk ke contoh soal transaksi, mungkin ada yang bertanyakan sebelumnya mengenai formatnya. Sudah tidak ada masalah dengan format. Ya. Jika itu dikatakan tengah ini Ya. menyelesaikan modifikasi mobil Pagode dengan biaya servis 2 juta rupiah, tetapi uangnya akan diterima bulan depan. Itu bagaimana Bu Guru dalam format jurnalnya? Bisa sebentar kita bahas ya. Kita satu persatu dulu. Ya. Oke, sudah dibaca? Coba dibuka soalnya.
Jadi ada bengkel pantang mundur. Ya. Di tanggal 1 Pak Andi memasukkan uang kas di perusahaan 20 juta sebagai modal. Kelompok 1 bisa menganalisa. Analisanya bagaimana? Sebelum di jurnal. Ya, lalu. Pada tanggal 1 itu kan Pak Andi ini memasukkan modal awal, di mana uang masuk, jadi kas bertambah. Kas bertambah di Kredit, debit. debit, ya. Terus Kemudian modalnya juga bertambah di debit. modal bertambah di Kredit. oh ya, kredit. Ya, jadi kas bertambah di debit, modal bertambah di Kredit. Kelompok lain ada berbeda? Sama. Sama. Ya, silakan diisi di jurnalnya. Silakan Anda berjurnal. Berurut mulai dari tanggal 1. Ya. Dari tanggal 1. Juni. Ya, proses menjurnalnya sudah. Nama perusahaan sudah ya. Jadi nama perusahaan bengkel. Ya. Bengkel pantang mundur. Kemudian judul jurnal sudah. Halaman 1 ya. Setelah itu kolom tanggal. Kolom tanggal sudah. Sudah. Kalau ada yang bingung silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Tanggal 1 kas debit modal Kredit. jumlahnya 22 juta. juta. Silakan diisi 22 juta. Sudah tanggal 2? Sudah lanjut tanggal 2? Tanggal 2. Kelompok 4. Apa? Ya, perlengkapan secara kredit 4 juta. Berarti analisanya perlengkapan di debit Di perlengkapan debit bukan di kredit. nilai 4 juta. Silakan diisi jurnalnya. Juta. Lanjut tanggal 3. Menerima pendapatan jasa 1 juta. Kelompok 3. Menerima pendapatan jasa 1 juta. Berarti pendapatan kas bertambah. Berarti kas bertambah, Pendapatan. pendapatan Bertambah. bertambah. Ya, silakan di jurnal. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. 1 juta. Lanjut. Tanggal 6. Membeli peralatan secara tunai, membeli peralatan secara tunai. Masuk di mana? Jadi analisanya Peralatan Pertama, debit
ya harta. Jadi peralatan itu bagian dari harta. Ya harta tetap. Jadi harta bertambah di debit secara tunai. Berarti dia mengeluarkan uang. Ya. Peralatan kas. Ya. 2 juta. Ya, selanjutnya tanggal 9. Analisisnya yang Masih bingung itu? ya Jadi tanggal 9 ini Pak Rudi di bengkel tersebut sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ya, sudah selesai. Dia harusnya sudah memperoleh pendapatan. Tetapi uangnya nanti bulan depan baru diterima. Jadi pendapatan tetap akan bertambah di kredit, tetapi karena uangnya belum masuk, belum bisa menambah kas, jadi dia masih pendapatan yang masih akan diterima. Kalau dia perusahaan dagang sama statusnya dengan piutang, artinya kita masih punya uang di tempatnya orang. jadi itu masuk di mana? Jadi pendapatan Juta. yang masih akan diterima sama statusnya dengan piutang ya. Dia di posisi debit. Nah, karena dia masih di harta juga kan, kita punya hak masih di tempatnya orang, kita punya hak pendapatan yang masih akan diterima debit. Kemudian pendapatan di sisi kredit. Ya. Senilai 2 juta. juta. Sudah bisa dipahami yang tanggal 9 itu? Sudah. Soal tanggal 9. Bisa. Sudah. Sekarang tanggal 14. Membayar separuh utang. Ya. Jadi sebelumnya punya utang di tanggal 2. Di tanggal 14 kita membayar utang. Senilai berapa utangnya? 4 juta. Analisisnya bagaimana? Kelompok sini lagi. Bagaimana kira-kira analisisnya? Karena dia membayar utang, berarti utangnya berkurang. Ya. Di debit. Utang berkurang di Debit. Berarti kasnya juga berkurang jadi kasnya kredit. berkurang karena membayar. Ya. Silahkan di jurnal 4 juta ya membayar utang. Sudah? Ya, selanjutnya tanggal 18 membayar biaya gaji Karyawan. sebesar 800.000. 800. Berarti masuk akun apa? Beban gaji. Beban gaji. 800.000. Ini beban gaji 800.000 di Debit. kasnya silahkan di jurnal. Sudah lancar semua. Rp800.000 ya? Ini masuk beban gaji.
menerima pendapatan, berarti ada uang yang masuk di kas ya. Berarti kas bertambah di debit. Sudah selesai, silakan dijumlah. Di kolom debit jumlahnya berapa, di kolom kredit berapa? Ya. Silakan ditulis jumlahnya. Oh iya. Sini. Ya. Berapa? 44 juta. Silakan ditulis. Di kolom debit harus sama dengan di kredit. Oke, sudah selesai. Jadi semua sudah selesai. Jadi sekalian, berdasarkan tadi praktek mengisi jurnal, sudah tidak ada masalah. Ya. Mungkin ada yang bisa karena ini pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan, satu orang memberikan kesimpulan. Ya. Menurut saya jurnal itu sangat penting dalam sebuah perusahaan karena di mana jurnal itu berfungsi untuk mencatat segala transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan dan berguna bagi laporan keuangan terakhir nanti. Di mana dalam pengisian jurnal itu harus diisi dengan teliti dan dianalisis agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Ada tambahan sedikit? Ada tambahan yang lain sedikit tentang jurnal? Sudah tidak ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Mudah ya menjurnal? Ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah analisis debit Debit dan dan kredit. kredit. Karena kita salah menganalisa, dia masuk di debit, sementara harus masuk di kredit. Terakhir yang kita hasilkan laporan keuangan akan salah. Nah, ini adalah proses awal ya, membuat laporan keuangan. Semua jenis transaksi masuk di sini. Secara kronologis ada semua berurut. Jadi ketahuan ini transaksi yang terjadi. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran jurnal ini, adik-adik bisa lebih menimbang ketelitian, ya. Kemudian memperbaiki analisanya debit kredit. Jadi semua kembali ke rumus persamaan dasar akuntansi ya. Angka sama dengan utang tanpa modal. Kemudian analisis debit kreditnya. Ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, kemudian sudah lincah. Nanti kalau misalnya terjun ke perusahaan atau nanti prakerin, sudah tahu, adek bisa buat ini jurnal dulu transaksi, sudah lincah menjurnal. Nanti akan menghasilkan laporan keuangan yang bagus. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya, jadi sebagai tugas nanti buka di lembar kerja halaman 20 ya, ada di nomor 5. Nanti dikerjakan soal itu untuk lebih mempermantap di rumah. Jadi lebih lincah lagi bagaimana menjurnal. Ya. Ya, akhir pembelajaran mungkin ada kata-kata yang salah, ibu minta maaf ya. Nanti kita lanjutkan di pekan depan